Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman mahasiswa PAI 5C yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Di sini saya langsung saja, saya atas nama Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 20210960111913. Saya prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai tentang pengawasan, yaitu terdapat banyak istilah mengenai pengawasan di sini, yaitu menurut bahasa yaitu berasal dari kata Inggris, yaitu yang artinya pengawasan atau mengandung arti mengamati. Di sini dalam bahasa Inggris yaitu controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat untuk controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati, terus-menerus merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Di sini pengawasan itu adalah proses mengamati sesuatu pekerjaan ataupun apapun itu, mulai dari organisasi, pendidikan, dan apapun itu. Karena tanpa pengawasan, seorang pemimpin atau manajemennya itu tidak akan ketahuan bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi mengenai organisasi atau dalam hal lingkup apapun begitu. Pengawasan menurut Mukler yaitu pada tahun 1996, yaitu adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pengawasan, yaitu pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Di sini kegiatan dasarnya itu membandingkan kondisi yang ada dengan yang harus terjadi. Ya, seumpamanya keadaannya itu kurang baik dan yang seharusnya itu baik, berarti ada kesalahan di situ, dan kesalahan itu yang harus diluruskan begitu. Itu yang dinamakan pengawasan begitu. Yang kedua yaitu istilah dan proses pengawasan, yaitu monitoring dan evaluasi. MONEV merupakan aktivitas pengawasan yang ada. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring itu merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan. Dalam perjalanan, yaitu kegiatan tersebut apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi yaitu penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Di sini mengenai monitoring dengan evaluasi itu berbeda. Kalau monitoring itu
pengawasan dari manajer kepada bawahannya, sedangkan evaluasi yaitu penekanannya pada aspek hasil yang dicapai, yaitu program tersebut selesai dilaksanakan. Yang selanjutnya itu proses pengawasan. Di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan menentukan kesenjangan devisa antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Tujuan dan fungsi pengawasan. Di sini ada tujuan pengawasan, fungsi pengawasan. Mengenai tujuan pengawasan di sini ada 6, yaitu yang pertama membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien begitu. Yang kedua yaitu menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar lingkungan operasi organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas organisasi, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam yaitu mendorong terwujudnya good governance. Yang selanjutnya itu fungsi pengawasan, yaitu ada 2 bagian di sini. Yang pertama yaitu mengenai fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi, yaitu melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemeriksaan, yaitu menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Artinya di sini menyesuaikan antara pelaksanaan kerja atau dengan yang kita rencanakan gitu. Yang terakhir yaitu menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan kompetensi. Yang selanjutnya itu mengenai prinsip dan manfaat pengawasan. Di sini ada banyak mengenai prinsip kerja pelaksanaan pengawasan, namun saya bacakan satu saja karena kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu mengenai prinsip organisasi, yaitu tugas manajemen ada pada setiap level organisasi dan pengawasan merupakan tugas setiap pemimpin yang berada pada organisasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan masing-masing. Mengenai manfaat di sini juga banyak manfaat dari pengawasan, yaitu untuk menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan dan mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Yaitu jenis pengawasan di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu pengawasan melekat, yang kedua yaitu pengawasan fungsional, yang ketiga yaitu pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pengawasan legislatif. Untuk legislatif di sini ada 2 bagian, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap unit manajemen sebagai langkah prosedural suatu manajemen program. Yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervisi, yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Banyak salahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.